sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, saya Tria Santi Novi Hamidah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Heri, selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Ambarawa. Selamat siang Pak Heri, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Novi, alhamdulillah kabar baik-baik saja. Ya, Pak Heri, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Baik, Bu, siap. Sebelum nanti saya akan amati jalannya pembelajaran dari kelas yang Pak Heri pimpin nanti. Oke, nah untuk proses supervisi kelas ini nanti tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mempersiapkan atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Oke. Nah, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Heri melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Oke. Sehingga nanti pembelajarannya adalah pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, siap. Nah, Pak Heri, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Heri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Oke, nah, tujuan pembelajaran yang akan Pak Heri ambil dalam kelas Pak Heri besok bisa diceritakan. Oke, baik, untuk pertemuan yang akan datang besok, saya akan membahas bab tentang usaha, daya, dan energi. Nah, adapun untuk tujuan, saya mengambil 3 tujuan, Ibu. Yang pertama adalah siswa dapat memahami atau dapat menjelaskan berkaitan dengan keterkaitan usaha, daya, dan energi. Kemudian yang kedua, keterkaitan antara usaha, daya, dan perpindahan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3. Oke, Pak Heri, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangannya Pak Heri yang ingin dicapai atau yang Pak Heri ingin lakukan observasi besok? Oke, untuk pengembangan yang ingin saya kembangkan pada anak-anak besok ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Adapun di pengetahuan, siswa mampu memahami keterkaitan tadi ya antara usaha, daya, energi. Kemudian untuk keterampilan, siswa dapat menentukan atau dapat membuat mungkin atau dapat menjelaskan kaitannya usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menunjukkan itu loh fungsinya usaha dan aplikasinya, lebih ke aplikasi. Oke, jadi hasil observasi Pak Heri nanti adalah aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa, nih Pak. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Heri terapkan di kelas, bisa dari segi strateginya, model pembelajarannya, atau metodenya, Pak Heri. Baik, untuk berarti tadi ada strategi, model pembelajaran, sama metode ya. Untuk memulai pembelajaran nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi yang saya pakai nanti berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian adapun model ya, model pembelajaran yang saya gunakan nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian untuk metodenya saya nanti akan menggunakan metode diskusi ya berbasis masalah. Kemudian saya juga akan menggunakan penugasan menggunakan LKPD atau worksheet kepada siswa, dan saya juga akan menggunakan presentasi menggunakan PowerPoint yang interaktif. Medianya ya berarti ya. Jadi modelnya tadi ada pakai kartu pembelajaran, strateginya berdiferensiasi, terus medianya sudah ada PowerPoint, komplit sekali nih Pak Heri. Nah, Pak Heri, ini kira-kira nanti pembelajarannya dilakukan kapan, di kelas berapa, jam berapa? Kalau dalam minggu ini kebetulan
hari Rabu kan ada acara, saya tidak Iya. bisa. Hari Kamis juga tidak bisa. Ini saya ada jadwal yang terdekat itu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat jam kedua dan jam ketiga itu di kelas 8C. Oh iya, hari Jumat setelah Ya, pembiasaan hari pembiasaan. Jumat. Oke, ya. Oke, jadi besok hari Jumat saya ke kelas Pak Heri untuk mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas Pak Heri. Nanti saya melihat dan mencatat beberapa poin-poin penting yang sekiranya ada. Kemudian nanti saya mohon izin lagi setelah Pak Heri melakukan observasi, kita lakukan percakapan pasca observasi lagi, dan pada kesempatan pasca observasi nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik yang akan turut mendampingi kita. Oke, Pak Heri. Oke, dengan senang hati Ibu. Ya, nah, Pak Heri bisa diceritakan sedikit dari percakapan kita hari ini, sedikit beberapa menit ini apa yang Pak Heri dapatkan? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Novi atas kesempatan mewawancari saya. Ini juga membantu saya dalam menyiapkan ini pembelajaran besok hari Jumat ya Bu ya. Iya. Ya tadinya saya mungkin malah lupa ya apa saja medianya. Jadi setelah wawancara ini jadi mengingatkan saya berkaitan dengan media yang harus saya siapkan dalam pembelajaran besok, kemudian LKPD-nya sudah perlu saya persiapkan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang kesuksesan hari Jumat besok. Ini kan masih ada waktu hari Rabu, hari Kamis, saya bisa menyiapkan media. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Nah, sekiranya besok kita di kegiatan observasi diberi kelancaran, juga pasca observasi juga. Gitu Pak Heri. Selamat siang, silahkan lanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama, selamat siang. Kita mulai ya, anak-anak ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Oke, ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Yang tidak berangkat siapa? Semua ini apa dia masuk siapa? Akan ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan berganti bab karena bab yang kemarin sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Oke. Kita akan menitik poinkan pada judul materinya dulu. Kemudian kita akan mencoba mengkaji, kita akan mencoba mengaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke ya? Yang akan kita pelajari hari ini materinya tentang apa? Usaha. Oke, pertama yang akan kita bahas hanya usaha dan energi dulu. Usaha dan energi. Usaha dan energi. Baik. Sebelum saya melanjutkan penjelasan materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Oke. Kalau kalian, oke, ini deh. Pernah nggak kalian dorong meja? Nah, dorong kursi. Coba saya minta tolong salah satu. Terus gimana? Minta tolong dong. Dorong kursi. Kursinya didorong sampai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kotak. Sudah didorong. Oke, sudah 5 kotak ya. Oke, sekarang coba kamu dibandingkan kalau mendorong kursinya 10 kotak sampai sini. 10 kotak. Oke. Kalau menurut Arif tadi kira-kira waktu mendorong kursi ke 5 kotak ubin sampai dan dibandingkan dengan mendorong kursi 10 kotak ubin, kira-kira tenaga yang dibutuhkan lebih banyak yang mana? Kenapa? Karena lebih banyak apanya? Lebih banyak tenaganya. Oke, yang kita bahas di
sini karena lebih jauh. Jelas ya? Oke, kita akan mempelajari itu. Nah, boleh kembali lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3. Ada terakhir, yang ketiga adalah berpikir kritis. Apa? Berpikir kritis terhadap apa? Terhadap hubungan. Terhadap apa? Terhadap hubungan. Antara siapa? Antara usaha, gaya, dan perpindahan. Sampai sini paham ya? Yang dimaksud gaya itu apa? Gaya itu yang dimaksud adalah gaya tarik dan gaya dorong kalian yang kalian gunakan nanti. Waktu SD dulu pernah belajar ya, yang dinamakan gaya adalah tarikan atau dorong. Nah, ingat ya. Oke, jadi kaitan antara gaya yang kalian berikan tadi yang dicontohkan oleh Arif, ini gaya. Kemudian ada perpindahan. Posisinya waktu didorong Arif tadi berpindah. Awalnya kan tadi di sini. Kemudian didorong Arif, didorong kemana? Didorong ke sini. Jelas ya? Berpindah enggak? Berpindah. Nah, usaha yang pertama waktu mendorong kursi sampai dari ubin 1 sampai ubin ke-5, usahanya berapa? Kira-kira. Karena kan kalau tulis angka kita tidak punya alatnya. Kira-kira. Kemudian dari sini didorong sampai 10 ubin. Nah, 10 ubin di sini. Jelas ya? Paham ya? Nah, gaya, kemudian perpindahan dan usaha hubungannya seperti apa? Lebih besarkah, lebih kecilkah? Jelas ya? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, maka saya langsung akan membagikan LKPD. Kenapa? LKPD untuk kalian lakukan percobaan sebenarnya. Jadi kalian bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang kita akan pelajari bersama. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Memahami konsep usaha dan energi melalui percobaan sederhana. Nah, kemudian hubungan antara usaha, gaya dan perpindah. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan membagi masing-masing menjadi satu kelas menjadi 6 kelompok ya. Kalian berkelompok akan saya bagikan LKPD ya. Baik, perhatikan dulu kita. Tadi kelompok 1 ini ya. Ada ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini 1 kelompok. Ini kelompok 3. Oke, sudah mendapat semua? Sudah ya? Baik, yang perlu kalian lakukan adalah kalian lihat ke bagian eksperimen. Bagian apa? Eksperimen, masih di halaman pertama. Di sini ada 3 lembar. Ada berapa lembar? 3. Coba kalian cek, ada 3 lembar. Betul ya? Soalnya ada 3 lembar. Betul? Oke, sudah. Sekarang kalian lihat di halaman pertama terlebih dahulu. Halaman pertama adalah halaman pertama berisi apa? Tujuan sudah kita bahas tadi. Kemudian ada permasalahan yang harus kalian pecahkan. Ada presentasi hasil. Nanti saya akan meminta masing-masing kelompok untuk presentasi di depan yang menyampaikan hasil dari intinya menjawab permasalahan yang ada presentasinya dan menyampaikan hasil percobaan kalian. Paham ya? Terakhir nanti ada refleksi. Ya, refleksi ya berarti berkaitan dengan apa yang kamu pelajari.
Itu halaman terakhirnya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung melakukan eksperimen. Satu kelompok kerja semua ya. Ya, silakan bisa dimulai. Selesai melakukan percobaan, angkat tangan kelompok mana saja? Belum. Sudah ya? Baik, kalau sudah, bawa ke sini dulu, sini perlihatkan ke saya. Ini kan pakai benda apa? Di screen, dicoba didorong di mana saja? Di meja, di lantai, sama di mana? Di tembok. Oke, tembok. Berarti dorongnya sambil miring gini ya. Oke. Baik, akan saya tunjuk secara acak. Yang pertama untuk presentasi adalah kelompok. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang maju. Yang percaya diri suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi. Oke. Tangan sekali lagi. Oh, yang terakhir sudah sampai ke bagian kesimpulan. Sampai sini coba kita ambil kesimpulan bersama dari percobaan kalian ya. Tadi kalian sudah mencoba suatu percobaan sederhana, yaitu mendorong benda di permukaan kasar dan permukaan licin. Ada bedanya? Ya. Lebih mudah mendorong di permukaan kasar apa permukaan licin? Oke, sekarang mendorong benda pada jarak pendek dan mendorong benda pada jarak yang panjang, usaha yang diperlukan sama atau berbeda? Lebih besar usaha kalau mendorong dekat atau mendorong jauh? Jauh. Tepat sekali. Dan hubungan ini sudah dituliskan secara matematis oleh teman kalian. Coba kalian cek dulu. W adalah usaha, satuannya joule. F ini tanda resultan, itu berarti penjumlahan gaya yang bekerja pada suatu benda, dikalikan S perpindahan. Yang ditulis teman kalian betul atau salah? Betul. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, berarti untuk masalah yang tadi menjadi kunci pembelajaran kita, bagaimana cara memperkirakan besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda di permukaan yang berbeda. Sudah tahu sekarang? Sudah. Jadi kalau kita mendorong benda di tempat yang kasar, maka usaha yang kita perlukan juga semakin besar. Kalau pengen usaha kita kecil, maka permukaannya harus licin. Paham ya? Oke, berarti ini sudah terjawab semua. Sekarang saya akan memberikan satu kuis. Nah, ini bagi yang bisa mengerjakan akan mendapatkan nilai plus nilai tambahan. Nilai ada 2 orang yang mendapatkan poin tambahan. Ada yang mau maju di depan? Ya, silakan. Nama? Ambil sekitar ya. Mau kerjakan nomor 1 atau nomor 2? Oke, boleh. Nomor 2 siapa? Nama? Kinan. Oke, ambil sekitar sudah mana? Di sini boleh Kinan? Di sini boleh. Nanti kalau Kinan jawabnya salah, kalian boleh menggantikan. Oke, terakhir. Untuk saya akan bertanya secara acak ya, berkaitan dengan refleksi hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Boleh siapa saja salah satu menjawab refleksi hari ini.
Saya belajar bahwa usaha dan energi sangat dipengaruhi oleh permukaan tempat dan benda berbeda. Misalnya daya yang digunakan dan jarak yang ditempuh. Permukaan dasar memperluas tujuan usaha, sedangkan permukaan energi menentukan kondisi usaha. Oke, tepat sekali teman-teman kalian. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. LKPD-nya dikumpulkan. Nanti minta tolong taruh di meja saya ya. Oke, baik. Selamat melanjutkan pembelajaran di malam berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, saya Triasanti Novi Hamidah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Heri Setianto selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Ambarawa, serta Ibu Nining Setiawati selaku pengajar praktik. Selamat pagi Bu Nining, selamat pagi Pak Heri. Pak Heri, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, juga observasi pembelajaran di kelas Pak Heri di Dia ya, itu ya. Oke, nah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Oke. Nah, percakapan pasca observasi ini bagian dari coaching. Coaching itu ada coach, saya coachnya, Pak Heri coachingnya. Dalam coaching ini kita sejajar Pak Heri. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita kemitraan. Nah, akan saya sampaikan tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Pak Heri lakukan. Oke. Bagaimana perasaan Pak Heri selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, Pak Heri? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Novi. Kemarin telah menghubungi saya dalam pembelajaran. Sedikit bercerita tentang pengalaman kemarin ya Bu Novi ya. Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah. Kalau menurut saya nih ya, nanti minta tolong jenengan memberikan masukan. Kalau menurut saya secara keseluruhan proses pembelajaran di kelas 8C kemarin itu sudah berjalan dengan lancar. Kemarin kita bisa lihat siswa terlihat aktif, kemudian cukup antusias karena kan melakukan percobaan sederhana. Kemudian mereka juga dihadapkan masalah untuk mencari jawaban dari permasalahan itu, dan anak-anak cukup antusias karena permasalahannya kan permasalahan yang ada di lingkungan mereka sehari-hari. Jadi secara keseluruhan sudah baik sih kalau menurut saya. Saya juga melihatnya kemarin berjalan lancar, anak-anak juga antusias ya. Kemudian ini Pak Heri, bisa diceritakan kembali tidak aspek pengembangan dari pembelajaran yang Pak Heri lakukan kemarin, apa yang ingin Pak Heri capai? Oke, kemarin itu intinya saya ingin mengembangkan dua ranah ya, dari pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Untuk pengetahuan tentu saja karena materinya adalah usaha dan energi, tentu saja poin pentingnya anak-anak harus paham konsep dari usaha, energi, kemudian hubungan antara usaha, gaya, dan pertimbangan. Itu, dan alhamdulillah kemarin anak-anak bisa paham konsep ini. Kemudian untuk yang keterampilan, anak-anak dapat mengetahui pemanfaatan dari materi yang mereka pelajari dalam lingkungan sehari-hari. Mungkin ketika mereka bawa barang akan lebih mudah ditarik kalau di benda licin atau benda kasar. Itu kan salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kemarin anak-anak berhasil karena ada percobaannya juga. Paham gitu ya, anak kemarin dari segi pengetahuannya dapat, dari keterampilannya juga. Baik Pak Heri, sekarang saya ingin diceritakan kembali strategi pembelajaran
Baik. Strateginya, modelnya, sebagainya, Pak Heri bisa ceritakan. Baik, kalau strategi kemarin Bu Novi juga menyaksikan ya, kemarin saya menggunakan strategi berbasis pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi di awal saya sudah menyampaikan tujuan dulu ke anak-anak, dan setelah itu saya menyampaikan permasalahan yang erat mereka temui di kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan materinya. Dan setelah saya memberikan masalah, saya juga memancing-mancing dengan diskusi ya kemarin dengan pertanyaan-pertanyaan, dan alhamdulillah anak-anak antusias yang kemarin, antusias dan saya berikan kesempatan untuk melakukan eksperimen sederhana. Kemarin anak-anak mengambil benda, kemudian mencoba mendorong di tempat licin di lantai, kemudian ada yang juga di tapak meja, kemudian kemarin ada yang bawa karpet juga kemarin kan, kebetulan ada yang bawa karpet nyoba narik di atas karpet. Nah itu praktikum sekelihatannya sederhana, tapi anak-anak sangat menikmati maknanya, manfaatnya juga anak-anak dapat ya. Kemudian Pak Heri, yang strategi pembelajarannya apakah ada diferensiasi di dalamnya? Oh iya, kemarin nanti juga sudah menyaksikan. Saya untuk diferensiasinya saya menggunakan diferensiasi konten. Saya membagi anak-anak menjadi 3 kelompok besar itu berdasarkan kesiapan dalam mengikuti pembelajaran. Yang data ini saya peroleh dari formatif awal. Jadi sebelum ini kan kemarin saya sudah memberikan formatif awal. Kemarin saya memberikan 10 soal yang kaitannya sama materi. Jadi dari situ saya memperoleh 3 kelompok utama. Kelompok menengah, kelompok bawah, kelompok menengah, kelompok atas. Tentu saja saya tidak menyampaikan atas bawah anak-anak, saya cuma membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ini. Dan masing-masing kelompok besar kemarin saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelas kan kemarin ada 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok besar ya, kelompok bawah, kelompok menengah, kelompok atas ini saya bedakan. Praktikumnya beda kemarin. Untuk kelompok atas kemarin saya meminta anak-anak melakukan percobaan yang lebih sulit, ya kan? Kemarin yang lebih sulit mereka menganalisis hubungan antara ini kaitannya pengaruh permukaan licin dan kasar dan besar kecilnya gaya apakah mempengaruhi usaha atau tidak. Kemudian yang di tengah berbeda, yang paling bawah juga berbeda. Yang paling bawah kemarin sangat sederhana, cuma mencoba dorong alat seadanya ya. Yang penting kan mereka paham dan bisa mengikuti kegiatan dengan kalau dari ini Pak, pembelajaran sosial emosionalnya. Oke, sosial. Iya, sosial tentu saja ada karena ini juga harus dibangun dari sekarang ya. Kemarin saya minta anak-anak berkelompok ini tentu saja salah satu tujuannya untuk membangun toleransi antar teman, kemudian kerjasama, bisa saling memahami. Paling penting kan itu. Jadi mulai dilatih dari sekarang berkelompok supaya bisa saling memahami satu sama lain, kerjasama tim. Dan relasi di dalamnya. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya mulai terbangun. Mulai terbangun dan memang harus ini yang kita pupuk dari sekarang. Baik Pak Heri, area pengembangan yang Pak Heri ingin capai tadi, tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilan. Saya menilai ini sudah berhasil ya, tapi tentu saja belum berhasil 100%, tapi ya berhasil lah. Berhasil, insya Allah berhasil menurut saya. Karena tujuan pembelajarannya tercapai. Waktu anak-anak saya minta presentasi di depan, anak-anak mempresentasikan dengan baik, dengan percaya diri. Kemudian ketika ada sesi tanya jawab, ada beberapa kemarin yang mengajukan pertanyaan, aktif juga kan. Kemudian di akhir pembelajaran saya menutup dengan 2 soal kemarin. Ada yang langsung aktif, padahal saya belum menjelaskan dulu Mas. Tapi sudah ada anak yang aktif maju mengerjakan dan betul. Kemarin ada 2 siswa.
Berarti intinya secara keseluruhan berhasil. Ya. Keberhasilan mungkin nggak 100%, Ya. berarti kan ada sekian persen mungkin menjadi kendala. Ya. Apa kendalanya Pak? Ya, tidak bisa dipungkiri berarti tetap ada kendala. Tapi kalau yang saya perhatikan kemarin ketika kita lihat secara objektif ya, itu kendalanya lebih ke manajemen waktu sih. Kemarin yang alokasinya eksperimen dan diskusi kita alokasikan 15 menit, ternyata 20 menit anak-anak belum selesai. Akhirnya kan molor. Nah, dengan molornya itu memangkas jatah presentasi anak-anak. Yang harusnya anak-anak bisa presentasi 6 kelompok, tapi kemarin yang presentasi hanya 3 kelompok. Jadi kendalanya ada di waktu. Adakah langkah atau kiat atau cara Pak Heri untuk memperbaiki masalah atau kendala ini? Baik, kalau menurut saya ini sebenarnya harus tidak hanya dari saya Bu ya, tapi ya saya juga sangat ke depan peran saya juga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini, karena tadi masalah waktu itu kan mungkin karena kurang tegasnya saya dalam manajemen waktu, harusnya sudah selesai tapi saya masih memberikan toleransi kan gitu ya. Nah, mungkin ke depan saya bisa lebih mempersiapkan manajemen waktu yang benar-benar tepat. Kalau soalnya susah ya saya buat lama. Kalau materinya ringan ya tidak perlu lama-lama, yang penting anak-anak bisa menguasai. Kemudian saya juga akan berusaha lebih tegas lagi ya. Kalau memang waktunya eksperimen selesai ya selesai, kita ganti ke kegiatan yang lain. Ya, jadi Pak Heri sudah punya cara untuk memperbaiki kendala yang ada, dan saya yakin bisa. Iya, insya Allah. Iya, semoga bisa. Dan rencananya kapan Pak Heri mau memperbaiki ini? Rencana kapan ya, secepatnya Bu. Oke. Kali ini sudah ada masukan dari jenengan, alangkah lebih baik hal yang positif kita segerakan. Iya, disegerakan. Jadi tidak ditunda-tunda. Ya, kalau ditunda-tunda nanti biasanya lupa, nanti beda lagi kendalanya. Oke, ini Pak Heri. Jadi Pak Heri dalam waktu dekat akan segera memperbaiki kendala tersebut. Baik, Pak Heri, ternyata kita ngobrolnya, kita diskusinya sudah cukup panjang ternyata. Nah, terima kasih Pak Heri tadi sudah bersedia ngobrol, bertukar pikiran, kita diskusi bersama. Nah, saya berharap semoga apa yang direncanakan Pak Heri untuk memperbaiki kekurangan atau kendala yang ada dalam pembelajaran yang sudah lalu, Pak Heri ada rencana akan segera dilaksanakan. Semoga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi, lebih disiplin dalam waktu, dan hasil akhirnya nanti anak menjadi senang untuk belajar, terutama bertemu dengan Pak Heri. Begitu ya Pak Heri. Terima kasih banyak untuk waktu yang disediakan ngobrol-ngobrol kali ini Pak Heri. Selamat pagi, Pak Heri bisa melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak Bu Novi atas masukan dan supervisinya. Semoga ini menjadi hal yang positif bagi saya dan juga teman-teman di SMP bersama. Terima kasih Pak Heri.